Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Praviani dengan NIM 210302, mahasiswa semester 5 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPDMM. Dalam video ini, saya akan membahas topik yang menarik, yaitu manajemen sumber daya manusia dan manajemen operasional dalam bisnis internasional. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, izinkan saya untuk memberitahu kalian semua tentang poin-poin apa saja yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama, ada pengertian manajemen sumber daya manusia internasional. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi perbedaan sumber daya manusia antar negara. Yang keempat, pengertian manajemen operasional dalam bisnis internasional. Dan poin yang terakhir yaitu operasi jasa internasional. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen sumber daya manusia internasional ini dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia internasional menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen sumber daya manusia, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara. Yang ketiga yaitu berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Jenis-jenis sumber daya manusia global. Yang pertama ada ekspatriat, adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Yang kedua ada warga dari tuan rumah, adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga, ada warga dari negara ketiga, adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan manajemen sumber daya manusia antar negara. Yang pertama ada budaya. Perbedaan budaya di setiap negara menjadi tantangan tersendiri bagi manajer untuk memanajemen sumber daya manusia yang tersedia. Manajemen sumber daya manusia harus mampu untuk menciptakan kondisi yang baik antara pekerja dan lingkungan budaya di mana mereka berada. Yang kedua yaitu pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi sumber daya manusia antar negara. Sumber daya manusia di negara maju akan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia di negara berkembang. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Manajemen sumber daya manusia di negara liberal akan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan antara manajemen yang sedang dilakukan dengan sistem ekonomi sebuah negara tempat beroperasi. Yang keempat, yaitu ada sistem politik. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam pembuatan dan penerapannya. Manajemen sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara yang sedang menjadi tempat operasi. Poin yang akan saya bahas selanjutnya yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Manajemen operasional atau produksi adalah serangkaian aktivitas atau proses dalam menciptakan barang, jasa, dan kegiatan yang mengubah bentuk dengan membuat atau menambah nilai dari suatu barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manajemen operasional dalam bisnis internasional merupakan sebuah praktik bisnis yang dilakukan secara global. Dalam bisnis internasional, manajemen operasional ini berperan penting dalam memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang diterapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Manajemen operasional juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Manajemen operasi internasional menyajikan salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang harus dihadapi para manajer saat ini. Manajer operasi biasanya harus menghadapi isu penting dan kompleks di 3 bidang berikut ini. Yang pertama yaitu sumber daya. Manajer harus memutuskan lokasi dan cara untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk. Keputusan penting ini berhubungan dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain management dan integrasi vertikal atau vertical integration. Yang kedua yaitu lokasi. Manajer harus memutuskan lokasi untuk membangun fasilitas administratif, kantor penjualan, dan pabrik. Yang ketiga ada logistik. Manajer harus memutuskan alat transportasi dan metode pengendalian persediaan.
Ada tiga cara dalam pengoperasian jasa internasional. Yang pertama yaitu mengelola produktivitas dalam bisnis internasional. Produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomi yang menyatakan nilai output dibandingkan dengan nilai input yang dipakai untuk menciptakan output tersebut. Yang kedua yaitu mengelola kualitas dalam bisnis internasional. Manajemen operasi juga membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasanya. Contohnya yaitu American Society for Quality Control mendefinisikan kualitas sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang diungkapkan ataupun yang tersirat. Dan yang terakhir yaitu mengelola informasi dalam bisnis internasional. Sistem informasi adalah metodologi yang disusun oleh perusahaan untuk memperoleh, mengolah, dan menyajikan data dalam bentuk yang bermanfaat bagi para manajer. Perusahaan memakai sistem informasi untuk menghubungkan operasi-operasi sehingga para manajer di seluruh dunia bisa memperoleh akses informasi dan berkomunikasi dengan rekannya dari bagian lain operasi perusahaan itu. Demikian tadi presentasi mengenai manajemen sumber daya manusia dan manajemen operasional dalam bisnis internasional. Dalam kesempatan terakhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adisya Maya Andara SPD MM karena telah memberikan tugas yang sangat berharga. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyajian materi ataupun dalam tata bahasa. Harapannya dari apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.